Baik, tes-tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Konnichiwa. Ya, kita apa namanya mencoba memanfaatkan apa ya em, sela-sela kesibukan kalian dan mungkin apa sela-sela ibadah puasanya ya. Jadi untuk apa kita kan sebenarnya ini ada sebuah program yang mungkin saya langsung aja share screen. Program yang bisa dibilang ini tiap tahun, nggak selalu tiap tahun dapat eh, kesempatan ini sebenarnya. Cuman ada yang kesempatannya memang 1 semester, ada yang kesempatannya 1 tahun. Nah, ini kebetulan dari Universitas alma mater saya dulu ya di S2 dan S3 di University of Kita Kyushu yang lokasinya ada di Kyushu Island di sebelah selatan ya. Kota besarnya di situ ada Fukuoka dan kota Kita Kyushu ya sebenarnya. Jadi cuman kampus pusatnya sendiri dia sebenarnya ada di kota kita Kyushu. Cuman yang untuk Faculty of Engineering ini yang kalian lihat di bangunan teman-teman lihat di bangunan ini sebenarnya adalah di Faculty of Environmental Engineering ya. Jadi di sana itu bukan Faculty of Engineering tapi Faculty of Engineeringnya tuh punya topik gitu yaitu environment. Jadi kalian jangan tanya jurusannya teknik lingkungan atau apa, karena teknik lingkungannya bahkan bisa jadi nggak ada gitu. Karena dia udah dilebur jadi fakultas. Jadi fakultasnya udah punya tema yaitu tentang lingkungan. Termasuk di dalamnya ada arsitektur, itu dia ya artinya riset maupun tugas-tugas maupun kelasnya itu ya berbasis isu lingkungan seperti itu. Ya, ini kita nyebutnya UXERP ya, University of Kitakyushu Student Exchange Research Program. Nah, ini kebetulan hadir bersama kita apa ya istilah penyintas alumni alumni dari UXERP yang program 1 tahun. Sebenarnya ada lagi alumni UXERP yang program setengah tahun ya, ada Sofi dan siapa Sabrina ya namanya. Ya. Mungkin kita buatkan sesi lain sendiri kali ya untuk yang setengah. Cuman karena kali ini yang lagi buka itu yang 1 tahun, mungkin kita bisa apa lakukan semacam sosialisasi gitulah ya sekaligus Q&A. Kebetulan kemarin tuh banyak banget yang nanya-nanya gitu Ros tentang programnya. Cuman kan ya mungkin akan lebih afdol kalau dijawab langsung oleh alumninya gitu ya, alumni programnya. Oke, mungkin ini main kontaknya sebenarnya dari Prof. Bart ya. Cuman di sini kalian teman-teman kayaknya akan lebih baik menghubungi saya dulu, nggak bisa lebih baik menghindari untuk menghubungi beliau langsung karena ya kesibukannya juga macem-macem ya. Ya, ini juga ada syarat-syaratnya dan lain-lain. Mungkin kalau yang memang berminat dan ingin membicarakan ke orang tua gitu ya, karena ini kan kaitannya dengan mungkin bisa jadi masa studinya dan lain-lain ya, perlu pertimbangan. Alangkah baiknya memang diskusi dengan orang tua, termasuk persiapan apa dokumen-dokumen sepertinya paspor dan lain-lain. Seharusnya kalian udah mempersiapkan sih kalau paspor dan kalau transkrip gini kan memang harus diurus ya. Cuman yang ingin kita gather adalah minatnya duluan gitu. Kalau memang ada minat, mereka menyediakan kebetulan tahun ini juga hanya dua dua kursi ya, 2 kursi dengan same gender gitu mintanya gitu. Jadi barangkali ada baiknya kalau emang teman-teman berminat cari temen juga ya gitu yang bersedia. Atau memang kalau emang nggak nemu nih temen tapi dirinya sendiri berminat, ya udah bilang aja nanti kita coba fasilitasi gitu ya, gimana baiknya. Dan semua dokumen itu harus dikirim ya sehingga nggak bisa terlalu mepet ya. Ini kan sampai deadline 14 Maret ya. Jadi mau nggak mau biar aman ya kalian seminggu sebelum tuh harus udah kirim sih bagusnya ya. Masalah misalkan oh paspornya lagi diperpanjang dan lain-lain itu bisa dibicarakan sebenarnya. Atau lagi aplikasi dan lain-lain. Asal ada bukti yang jelas saya rasa itu bisa dikompromikan.
Terus ada juga seperti kalkulasi metode untuk GPA ya, apa, IPK seperti itu. Kan skalanya di sana sama di sini beda. Mungkin nanti Naila akan sedikit cerita tentang kemungkinan-kemungkinan konversi gitu ya. Memang mungkin ya nggak seluruhnya bisa dikonversi atau gimana. Mungkin kita dengar langsung aja dari Naila. Seperti itu mungkin dari saya singkat saja, mungkin langsung saja dengan apa pembicara kita hari ini ya. Ada Mbak Rosi dan Mbak Naila ini ya. Mungkin silakan kalau siapa dulu enaknya? Rosi apa Naila? Barengan sih Pak kayaknya. Oh, barengan. Oh ya, Hmm. terserah deh. Saya serahkan ke kalian ya. Kebetulan Mbak Rosi ini ya mungkin spill boleh ya. Bisa jadi apa eh, gara-gara nambah nambah portfolio apa lagi exchange dan lain-lain itu kebetulan kemarin dapat itu ya Mbak ya apa LPDP ya Mbak ya lolos ya. Tinggal sekarang lagi mengurus ini ya apa kelengkapan untuk LOE dan lain. Mohon doanya semoga semuanya lancar ya. Silakan terus Naila, Oke. saya serahkan waktu dan tempat untuk Iya. kalian. Baik. Baik, terima Selamat. kasih. Terima kasih Pak Didi. Iya, terima kasih Mbak Didi. Saya izin share screen. Benar. Hmm, oke. Oke. Ini aku dulu Tanay. Iya, Oke. Baik, pertama terima kasih Pak Didit atas waktu dan kesempatannya. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan memiliki antusias untuk mengikuti program Yuxerp yang sangat bermanfaat sekali menurutku. Dan mungkin di sini kita akan lebih share dokumentasi-dokumentasi dari kegiatan kita selama di sana, mulai dari persiapan, terus waktu di sana, sama setelah apa aja yang perlu diurus setelah kita mengerjakan course-course yang di sana gitu. Ya, kita berarti aku sama Naila di sana periodenya setahun mulai Januari 2024 sampai Desember 2024. Terus ya mungkin yang tahun ini juga periodenya setahun ya, tahun 2025. Terus start dari cover ini salah satu kegiatan yang bisa diikuti. Itu kita datang ke conference, acaranya free. Kalau datang datang aja sebagai peserta yang melihat conference itu free. Ini di foto ini adalah perwakilan dari Yuxerp dari mahasiswa yang di Indonesia, ada dari ITS, ITERA, UBL, UGM, sama UPI. Terus ini eh, tolong ditunjuk Neng, Gao Sensei. Nah, Gao Sensei itu adalah senseinya Pak Didit selama di Kita Kyudai. Terus sebelah kanannya itu ada Nakagami Sensei yang kebetulan waktu itu jadi narasumber di konferensi itu. Dan kita eh, ber, berkesempatan untuk diundang secara langsung oleh Gao Sensei untuk datang di konferensi itu. Oke, boleh dilanjut, Naila? Eh, dari pemaparan ini mungkin kita ada introduction, terus nanti Naila akan menjelaskan tentang persyaratan apa aja dokumennya, terus ada course-nya, community dan activity-nya selama di sana gimana, terus sistem konversinya, sama apa aja yang perlu dipersiapkan. Yang terakhir, kita buka sesi Q&A. Next. Seperti yang sudah disampaikan Pak Didi tadi di awal tentang program ini, itu startnya bulan Juni 2025 sampai 31 Mei 2026. Mungkin periode start sama akhirnya beda ya, karena kalau aku sama Naila kan startnya Januari sampai Desember, ini startnya Juni sampai Mei. Mungkin sama-sama setahun, cuman kayak semesternya itu diganti. Kalau kemarin kita startnya ikut semester genap terus semester ganjil sana. Mungkin kalau ini ikutnya berarti semester ganjil dulu baru semester genap gitu. Terus kalau kalian pada tanya itu sebenarnya funding supportnya kegiatan ini itu dari mana sih? Funding supportnya itu dari JASO, dari Japan Student Services Organization. Kalian bisa buka websitenya sendiri itu kalau mau detail lebih lanjut.
Next. Oke, selanjutnya untuk requirement seperti yang ada di PDF sih sebenarnya. Jadi untuk kalian yang emang berminat, mohon disiapkan semua dokumennya dari nomor 1 sampai 10. Ini adalah contohnya dari yang gue kerjain kemarin. Jadi yang pertama tadi kan ada University Enrollment Document, itu bisa pakai KRS yang bisa diunduh di si akad. Terus yang kedua ada academic transcript, itu bisa juga ada di si akad. Jadi sebenarnya untuk surat-suratnya tuh sudah di-provide semua di si akad, tinggal gimana nyarinya. Terus yang ketiga ada ijazah SMA, yang keempat ada ada IPT. Tapi karena aku sendiri belum punya TOEFL dan IELTS, aku pakai EFL ITS dan itu boleh karena aku kemarin submit itu. Terus ada pasport dan juga pasport size foto, terus isi form aplikasinya yang di Word itu kan yang kemarin di broadcast Exchange itu kan ada PDF brosur programnya sama ada Word yang untuk itu apa aplikasinya itu diisi. Terus untuk nomor 8, 9, 10 karena kemarin kan aku juga belum lulus kan jadi belum punya tesis. Aku submit dengan nomor 9 karena kebetulan sudah ada tulisan meskipun bukan penulis pertama, tapi ada kayak yang udah aku kerjain kayak yang kemarin mungkin yang KKN ada yang outputnya book chapter, terus habis itu ada naskah akademik, terus ada paper dan lain-lain itu semuanya disertakan aja. Terus yang nomor 10 itu kayak ada award design project, mungkin kalian pernah menang sayembara atau dan kompetisi lainnya itu disubmit aja dan semua ini dikirim ke Pak Didi. Gitu. Terus selanjutnya untuk timeline-nya seperti yang telah diketahui tadi, pertama yang pasti adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan. Terus habis itu kalau udah fix dan kalian akan menunggu email dari Bart Sensei kalau kalian keterima, kalian bisa merencanakan untuk perginya ke sana dengan cara beli tiket pesawat, terus apply visa, terus habis itu berangkat dan sebenarnya ini pasti udah keterima sih, tapi ya. Terus untuk course-nya Mbak Ros. Ya, boleh. Untuk apa ya? Mata kuliah, ya itu hitungannya mata kuliah yang kita ikuti di sana. Karena startnya itu Januari. Ya, karena aku sama Nela startnya Januari berarti ikut yang spring semester. Spring semester itu sebenarnya mulainya Maret ya, Nay. Maret apa April ya? April. Oh ya, mulainya itu di April. Jadi selama kita kita dihimbau untuk datang Januari itu mungkin apa ya? Secara untuk administrasi biar lebih cepat selesai dan nggak ada yang ribet. Jadi mungkin kita disuruh datang di sana Januari, tapi start untuk course-nya itu di April. Nah, ini untuk course yang ada di spring semester itu ada 5. Sebenarnya ada 4, tapi yang bambu design workshop itu cuman 1, 2, 3, 4, 5, cuman 5 pertemuan. Terus sisanya baru yang course-course ada ecological design, low carbon architecture, architectural drawing, sama bahas tentang teori. Terus gambar-gambar di sebelah kanan itu ya sedikit dokumentasi dari tiap mata kuliahnya. Kalau dari tiap mata kuliahnya, terus dari biasanya matkulnya ini akan dikirim kalau kita udah OTW start ke menuju April itu akan dikirim dari Bart Sensei untuk mata kuliahnya kayak gitu. Next. Nah, ini untuk course yang fall semester berarti semester ganjil. Ini sama kurang lebih ada 5 juga, 5 mata kuliah dan kalau yang mata kuliah yang fall ini lebih dibandingkan yang spring semester itu lebih banyak prakteknya. Jadi kita banyak
ke lapangan sama membuat apa ya, sebuah instalasi 3 dimensi. Waktu itu di mata kuliah Architecture and Art Design Practice kita disuruh bikin desain kursi, desain lampion, sama desain. Pokoknya kita perlu mengolah dari briefnya itu, kita ikutlah sama briefnya apa. Terus landscape design itu kebanyakan full di kelas, mendengarkan dari senseinya. Terus ada lagi itu yang menarik, architectural design program. Itu kita belajar software baru, pakai software Rhino, yang mana aku sama Nela sama sekali gak pernah nyentuh Rhino. Akhirnya di situ kita belajar Rhino dari awal, gimana cara desain pakai apa sih, logaritma ya kalau Rhino itu. Nah di situ kita belajar bikin dinding pakai logaritma dari si grasshoppernya itu. Terus yang architectural drawing ini kita belajar bukan belajar, kita disuruh mencoba tesnya arsitek profesional di Jepang, yang mana kita perlu menggambar denah DTP, denah tampak potongan dari sebuah rumah tinggal. Itu kita dikasih waktu durasi seminggu. Yang mana padahal di realnya seorang arsitek profesional itu tesnya itu disuruh menyelesaikan gambar itu selama 2 jam aja. Tapi kita dikasih ngerjainnya cuma seminggu. Terus untuk yang architectural engineering practice itu lebih ke kita belajar riset tentang arsitektur. Jadi kita benar-benar riset di lapangan, mengukur apa yang mau diukur. Jadi berdasar nanti dibagi kelompok, terus nanti terserah diskusi sama kelompoknya mau meriset tentang apa gitu. Next. Oke. Nah, aktivitasnya di sana ada apa aja sih selain ikut kelas? Yang pertama ada international conference. Nah, kebetulan di kita QDA itu banyak sekali kegiatan-kegiatan international conference yang bisa kita datangi. Entah itu kita mau datang sebagai peserta atau sebagai apa ya, speaker. Kalau saranku lebih lebih enak kita mencoba pengalaman menjadi speaker di international conference. Nah, di foto yang itu sebelah kiri atas itu waktu itu kita sebagai pembicara di AILCD tahun 2024, dan waktu itu alhamdulillah Naila jadi best presenter. Wah, keren 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 keren. Ya, itu ada Anastasia, ada Naila, terus sebelahnya ada Gao Sensei sama ada aku. Terus selanjutnya ada kelas bahasa Jepang, Nihongo Class. Ya di situ ya layaknya kita sebagai pelajar di negara Jepang, di Jepang, alangkah baiknya kalau kita apa ya, sambil belajar bahasa negaranya, karena walaupun di requirement itu nggak ada harus bisa berbahasa Jepang atau punya JLPT gitu ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari itu akan sangat membantu. Karena orang Jepang kalau lihat kita foreigner bisa bahasa Jepang itu mereka akan sangat senang dan sangat helpful. Terus ada Gaken Hibikino. Gaken Hibikino ini kayak sebuah komunitas atau kantor yang membantu untuk mahasiswa internasional. Jadi di sana mereka mengadakan banyak sekali aktivitas untuk mahasiswa internasional untuk merasakan culture di Jepang atau keliling-keliling di kita Kyushu, di Fukuoka dan lain-lain. Terus ada lagi itu Bambu Festival. Kebetulan eh, ini sebenarnya eventnya, kegiatannya eventual. Jadi kemarin beberapa dari kami mahasiswa UXERP itu apa ya, dihimbau oleh Pak Sensei untuk membantu bikin instalasi bambu untuk ditampilkan di festival bambu yang ada di Kokura. Seperti itu. Boleh di next? Nah, komunitasnya apa sih? Kalau yang ada di sana itu yang pertama ada PPI Kita Kyushu, Perkumpulan Pelajar Indonesia Kita Kyushu. Ya di sana kayak komunitas pelajar Indonesia yang ada di beberapa universitas di kita Kyushu, ada dari kita Kyuda, QTech, Waseda, dan lain-lain. Terus ada KMI kita Kyushu, mungkin yang beragama Muslim, ada keluarga Muslim Indonesia kita Kyushu, sama yang terakhir itu
ada ITS Kita Kyushu. Jadi sebenarnya ini komunitasnya yang ITS Kita Kyushu itu komunitasnya surprise ya. Maksudnya kayak ya udah sesama ITS kita sering kumpul dan lain-lain gitu, sering makan bareng, sering jalan-jalan bareng dan lain-lain gitu. Next. Oke, selanjutnya untuk konversi, jadi kan karena aku 1 tahun di sana, jadi sebenarnya ada 2 pengalaman yang berbeda dari semester 6 sama semester 7. Oh ya, aku kan berangkat semester 6 dan masih pakai kurikulum yang mungkin ada beberapa matkul yang berbeda dengan eh, teman-teman yang mungkin angkatan 2022, 2023 ke atas, itu ada beberapa struktur kurikulum yang berbeda dari aku. Nah, ini yang pertama untuk yang semester 6. eh, Pas semester 6 itu angkatan 21 harus ngambil perancangan tanggap bencana, PA4, ASHAS, terus kewirausahaan, riset, sama sebenarnya ada satu lagi sejarah. Tapi karena di Kita Kyudai-nya ini cuman ada 4 sebenarnya, cuman ada 4 mata kuliah. Jadi yang kekonversi dari matkul arsi itu ada 4. Nah, untuk kewirausahaan sendiri ini sebenarnya nggak ada matkul yang memadai untuk dikonversi. Cuman karena waktu itu aku melihat peraturan kalau matkul bersama MK umum itu disarankan untuk dikonversi, maka aku punya ide untuk submit tugas yang sama persis dengan apa yang apa yang teman-temanku kerjakan di ITS. Nah, itu dan alhamdulillah kekonversi. Nah, dari matkul-matkul ini yang nggak bisa kekonversi adalah ada satu lagi yaitu sejarah arsitektur. Jadi memang mau nggak mau, karena semester 6 aku nggak bisa ambil sejarah, aku ambil sejarah di semester sekarang yaitu semester 8. Dan di spring semester ini, alur konversinya adalah pertama adalah yang pasti konsultasi dulu sama Pak Didit, karena kita harus menyesuaikan silabus antara Kita Kyudai dan ITS itu secara mandiri. Jadi mungkin berbeda pengalamannya dengan yang 6 bulan kemarin, yang tahun 2023, itu mereka sudah istilah kayak dibantu oleh departemen. Nah, mulai 2024 itu kita harus menyesuaikan sendiri. Jadi harus benar-benar bisa matching antara matkul Kita Kyudai dan ITS itu dengan cara minta silabus ke Prof. Bart. Itu bakal dikasih nanti. Terus setelah tahu matkul apa yang ingin dikonversi, pas itu aku ngisi form matching up MK Inti sendiri sama form learning agreement sendiri, baru setelah dua-duanya ini sudah selesai disubmit ke Budinda. Nah, setelah Budinda oke, itu Budinda mengabarkan juga ke dosen koor matkul dan mungkin kita bakal diminta untuk menghubungi koor matkul terutama di studio atau pas itu aku PA4 untuk bertanya apakah ada tugas tambahan yang perlu kita kerjakan selama exchange. Nah, karena waktu itu aku kebetulan PA4 koor Pak Fahmi, aku sudah bertanya dan karena tidak ada tugas tambahan, jadi cukup mengumpulkan tugas-tugas yang aku kerjakan di Kita Kyudai yang nantinya akan disubmit oleh Budinda. Setelah itu, pas udah tahu apa aja yang mau dikonversi dan semester itu ngambil apa aja, pas FRS, waktu itu disuruh ngambil kelas reguler dulu. Terus pas Budinda sudah setuju kalau itu learning agreement-nya bisa digunakan, baru nanti akan pindah ke MBKM. Nah, meskipun udah lewat masa FRS dan FRS sudah disetujui tapi kelas kalian masih reguler, itu nggak apa-apa. Yang penting bilang ke dosen wali, itu nanti akan dipindahkan oleh dosen wali ke kelas MBKM. Jadi pas proses konversi memang harus sering-sering komunikasi antara dosen wali Budinda gitu. Itu untuk yang spring semester. Nah, kebetulan selanjutnya untuk yang fall itu pengalamannya beda lagi. Jadi alurnya sebenarnya mirip, cuman karena mungkin pas fall semester itu banyak barengan exchange-nya kayak IISMA terus dan yang lain-lain, ada juga yang itu teman yang ke Kanada,
itu karena mungkin barengan, jadi kebetulan itu di-support oleh Bu Dinda dan juga bekerja sama dengan DKG ITS atau ITSGE itu. Jadi sebenarnya, runtutannya sama. Yang pertama kita harus tahu dulu, silabus antara Kitab Kidai dan ITS mana yang cocok untuk dikonversi. Setelah itu bedanya kita cuma perlu ngisi form learning agreement dan itu udah ada template-nya dari DKG nanti, dan itu bakal dikasih oleh Bu Dinda. Setelah itu, submit learning agreement-nya ke Bu Dinda dan juga ada folder gitu dari DKG. Setelah itu pas FRS, kalau udah disetujui Bu Dinda, pas FRS langsung milih ke kelas MBKM dan disetujui oleh Doswal. Nah, untuk yang ini pas fall semester kan aku semester 7. Itu sebenarnya yang diambil harus ada PA 5, lalu 2 matkul pilihan, aplikasi teknologi, dan sebenarnya satu ada proposal. Nah, mulai tahun 2024, proposal tugas akhir tidak bisa diambil secara online. Jadi, kalau teman-teman yang mungkin berminat dan besok berangkat ke sana melewati semester 7, ya harus ada yang dikorbankan, yaitu nambah 1 semester karena proposalnya mundur. Begitu. Begitu, terus ini nanti jadi karena tadi kan udah terbit learning agreement, terus kalian bakal diminta oleh Bu Dinda untuk membuat folder yang isinya ada semua tugas-tugas yang dikerjakan di Kitab Kyudai dan jadi di folder tiap matkul. Terus juga tugas tambahan jika kalian diminta untuk mengerjakan tugas tambahan dari koor matkul tertentu. Setelah itu learning agreement-nya juga ditaruh sini dan juga ada academic transcript dari Kitab Kyudai. Nah, karena di Kitab Kyudai itu kan sebenarnya kalau program 1 tahun, sertifikatnya baru muncul di penghujung program, yaitu pas udah selesai 1 tahun kan sebenarnya. Nah, itu waktu kalian kalau ingin minta nilai dari semester pertama atau 6 bulan pertama, itu coba komunikasikan ke Bart Sensei, begitu. Lalu selanjutnya apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama yang jelas adalah paspor. Nah, bisa dilihat sendiri sebenarnya di webnya ya, di web imigrasi kalau paspor baru atau pergantian paspor itu kurang lebih kalau baru yang non elektronik kalau nggak salah 350 ribuan ya. Kemarin aku perpanjang ganti ke elektronik itu sekitar 650 ribuan. Tapi itu masa berlakunya lebih panjang yaitu 10 tahun. Terus visa, nah itu juga bisa dibaca sebenarnya di web visanya. Cuman jangan lupa perhatikan wilayah yurisdiksinya karena kan kebetulan aku KTP Jawa Tengah kemarin dan itu sebenarnya nggak bisa ngurus di konsulat jenderal Jepang yang di Surabaya. Cuman gara-gara aku mahasiswa ITS jadi punya privilege untuk ngurus di Surabaya itu pakai surat keterangan mahasiswa aktif yang bisa diakses di Isiakat yang ini. Jadi nanti bisa mengajukan surat keterangan mahasiswa aktif, keperluannya mengurus visa. Karena emang apa ya, itu lebih murah guys. Jadi kalau ngurus di Surabaya itu 350 ribu. Tapi kemarin tuh ada yang ngurus di Jakarta itu sampai 700-an apa ya? Karena mungkin ada beda lembaga atau gimana gitu. Jadi kalau bisa ngurus di Surabaya, saranku mending ngurus di Surabaya. Terus selanjutnya, nah dari program ini juga bikin kebiasaanku yang baru yaitu adalah selalu cek email karena semua apapun pemberitahuan apapun itu dikabarkan lewat email, even pemberitahuan kalau kamu lolos di program itu lewat email. Jadi selalu cek email, terus karena mereka itu rutin untuk ngirim email kayak minta isi data diri, bahkan kayak edukasi kalian apa aja yang perlu disiapkan untuk ke Jepang, terus habis itu kayak kalian nanti pas sampai sana harus lewat mana gitu, mereka memberitahu lewat email. Terus selanjutnya adalah ini saran personal sebenarnya, bawa makanan dari Indonesia, apalagi kalau kalian picky eater, karena lebih baik bawa makanan yang
lebih banyak dari Indo daripada baju. Karena kemarin aku salah karena aku bawa banyak baju dan akhirnya malah banyak yang yang pastinya nggak semua kepake. Karena kan musimnya kan beda ya. Apalagi kalau pas baju-baju tebel itu mending kalian beli di sana guys. Karena lebih murah. Jadi pengalaman sih dari teman-teman juga malah lebih banyak yang momen-momen yang kayak kangen masakan Indonesia, kangen makanan Indonesia. Jadi mending bawa makanan daripada baju. Tapi juga diperhatikan juga larangan dari Jepang kalau kita nggak boleh bawa olahan daging atau mungkin Mbak Rosi ada yang mau di-share. Jadi kayak abon. Pengalaman aku bawa abon sekilo, ternyata tidak boleh, akhirnya diambil sama imigrasinya gitu. Terus dikasih kayak Ya. surat peringatan gitu. Gitu, terus oke, aku trauma untuk bawa abon, jadi nggak jadi. Jadi diperhatikan ya, ini sudah aku insert linknya juga, mungkin yang ingin melihat apa aja sih yang sebenarnya nggak boleh dibawa gitu. Terus habis itu juga bawa obat-obatan pribadi karena daripada bingung mencari padanannya di Jepang dan kalau kita bahasa Jepangnya belum fasih, itu untuk ke dokter dan ke drugstore itu susah. Untuk berkomunikasi itu susah. Jadi mending kalau kalian punya penyakit tertentu yang khusus atau kalian biasa minum obat tertentu, mending bawa dari Indonesia. Kalau nggak gitu nanti bingung gitu. Terus dan juga mungkin kalau kalian bawa uang saku dari Indonesia bisa pakai debit card atau CC yang Mastercard atau Visa untuk ambil uang di minimarket. Begitu. Lalu, oh ya, selanjutnya sebenarnya dari ITS, itu kan ada funding support. Itu bisa diakses dari link yang udah aku tampilin di situ. Itu syaratnya adalah dengan membuat proposal delegasi dan juga laporan pasca kegiatan. Nah, ini menjadi note untuk teman-teman semua yang ingin berangkat dan ingin mengajukan funding support, untuk buat proposalnya disubmit sebelum keberangkatan. Karena ada batas maksimalnya, kalau nggak salah ada 2 minggu sebelum berangkat itu harus sudah submit. Karena kalau enggak, nanti kayak aku. Kan karena sebenarnya kan aku kan 1 tahun kan durasi extension. Cuman karena waktu itu DKG lagi nggak buka submission, aku telat ngajuin funding support, jadi 1 semester pertama aku nggak dapat. Tapi alhamdulillahnya di semester kedua masih bisa ngajuin ke DKG dan diterima, cuman dihitungnya durasinya 6 bulan, dan itu nominalnya berbeda. Oh ya, dan kan sebenarnya kan di webnya itu kan ada tulisan kayak syarat-syaratnya, terus habis itu negara ini, durasi ini dapat berapa, berapa, berapa. Nah, itu saranku jangan berharap banyak, karena aku nggak tahu itu salah dari DKG-nya atau dari aku yang nggak konfirmasi, karena aku juga nggak tahu itu peraturannya berubah atau gimana. Tapi kemarin aku dapat, alhamdulillah dapat, tapi nominalnya berbeda dari tabel yang ada di web. Jadi nggak sebanyak yang ada di web. Jadi eh, mungkin bisa dikomunikasikan atau dikonfirmasi ke DKG kalau mau ngajuin funding support gitu. Terus ada keringanan UKT juga. Cuman karena ini sistemnya adalah kemarin aku sudah berangkat 1 semester, baru ditawarin Bu Dinda ada keringanan UKT. Jadi kan aku kan berangkat semester 6. Di akhir semester 6 aku ditawarin Bu Dinda bisa buat ngajuin keringanan UKT untuk semester 6. Nah, itu alurnya jadi dapat penawaran dari Bu Dinda, terus buat surat, terus submit ke Bu Dinda dan tinggal tunggu. Karena beneran itu nggak ada notifikasi, nggak ada konfirmasi atau apapun, tiba-tiba ada uang masuk ke rekening. Cuman jaraknya 2 bulanan mungkin ya. Karena yang semester kemarin 2 bulan, dan semester ini aku belum menerima. Dan itu kemarin kan aku kan dapat template suratnya dari Bu Dinda. Itu tertulis, meskipun tertulis seperti ini dan tulisannya ada pelajar beasiswa membayarkan UKT sebesar 10%, tapi kenyataannya aku mendapat refund sebesar 50%. Jadi karena aku aku orangnya ya udahan, tapi jangan ditiru sih, mending dikonfirmasi ke Bu Dinda, karena
Mungkin ada kesempatan lain, atau mungkin aslinya bisa dapat 90%, aku juga nggak tahu, tapi kemarin ternyatanya di semester 6 aku dapat refund 50%. Dan juga peraturan di ITS sering berubah-ubah. Jadi pastikan update dengan Bu Dinda. Dan juga kalau kalian berangkat exchange itu pastikan kalian selain komunikasi dengan Bu Dinda, itu juga komunikasi dengan teman-teman exchange yang lain karena kemarin pengalamanku sebenarnya di mulai bulan Agustus itu kan mulai banyak exchange kan itu. Itu Bu Dinda itu buat grup study abroad RC 2024 dan itu ternyata aku tidak dimasukkan. Nah, itu jadi alangkah baiknya jika teman-teman tetap komunikasi dengan teman-teman exchange juga yang lain karena takutnya ada ketinggalan informasi seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh dari perubahan aturan. Jadi yang spring semester itu untuk surat keringanan UKT, aku ngelampirin ini, ada LOA, terus surat keterangan pendanaan beasiswa dari JASO, nanti kalau udah keterima bakal dapat kertasnya bersama COE, yaitu Certificate of Eligibility-nya, terus ada receipt tiket pesawat berangkat, receipt pembayaran visa, invoice pembayaran housing, health insurance, terus halaman depan buku rekening, dan receipt pembayaran UKT semester 6. Nah, untuk semester 7-nya ini berubah lagi. Jadi yang dilampirkan adalah nomination letter, terus surat keterangan pendanaan beasiswa dari JASO, receipt tiket pesawat berangkat dan pulang, visa, lalu ada FRS semester 7, lalu halaman depan buku rekening, dan juga receipt pembayaran UKT semester 7. Jadi emang mau nggak mau memang teman-teman harus aware dan komunikasi terus dengan Bu Dinda karena takutnya adalah ada kayak gitu, ada perubahan peraturan yang tiba-tiba gitu, terus kita nggak tahu, itu sulit. Begitu. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan. Jadi yang pertama ini pas ada workshop bambu. Jadi karena kita itu kan kelasnya bareng sama master, bareng sama ada beberapa yang bareng sama master dan doctoral students, ada beberapa yang bareng sama undergraduate-nya kita Kyudai. Nah, ini yang bambu ini bersama teman-teman exchange. Oh ya, selain dari Indonesia, kita punya teman dari China, Taiwan, dan Malaysia. Iya ya, China, Taiwan, Malaysia. Ya. Terus ini bersama murid-murid S1 yang di Jepang. Nah, kendalanya adalah bahasa. Jadi sebetulnya ini jujur aja, kalau untuk bersama mahasiswa China dan Taiwan, kita kendalanya di bahasa Inggris. Kalau dengan mahasiswa Jepang, kita kendalanya di bahasa Inggris dan Jepang. Maka dari itu, tadi Mbak Rosi bilang, mau nggak mau memang kita harus belajar bahasa Jepang dikit-dikit untuk mempermudah hidup. Gitu. Terus ini selanjutnya ada yang dari tadi yang salah satu contoh kegiatan dari Gaken Hibikino tadi, yaitu ada tea ceremony. Itu kita berkesempatan untuk memakai yukata, terus habis itu ada pengalaman merasakan tea ceremony yang asli di Jepang gitu. Terus kemarin juga ada teman yang ikut kayak pembuatan gelang dan lain-lain, banyak kegiatannya. Terus habis itu ini adalah foto karena kita tinggal di satu apartemen gitu yang di Indonesia, yang dari mahasiswa Indonesia, jadi kita ngumpul jadi satu, kita suka masak bareng, terus pergi-pergi bareng dan lain-lain. Terus kan juga yang besok itu pasti juga melewati Ramadan di sana. Tenang aja karena di masjid pasti ada program kerja iftar. Kayak sekarang ini juga mereka minggu pertama ini ada grand iftar. Ini salah satu contohnya. Kita buka bersama di sana. Ada Ando. Itu. Terus ini kita lebaran. Pas lebaran di sana juga kebetulan lebaran itu kemarin pas hari pertama masuk kelas. Dan kita izin. Karena hari raya dan diperbolehkan oleh Pak Sensei karena hari raya gitu. Terus ini pas 17-an kita main angklung dan ini adalah program kerja dari PPI.
Terus yang ini kita main saman untuk pertama kalinya dalam hidupku aku nari saman, dan itu langsung di depan banyak warga Jepang di stasiun. Itu program sebenarnya bukan program sih, cuman undangan dari apa ya, karena ada festival tahunan dan kita Indonesia itu diundang untuk menampilkan tari saman dan ini menjadi pembuka dari festival tersebut. Gitu. Terus ini ada volunteer, terus ada apa kemarin Noh Experience dari Ken Hibikino juga. Terus ini juga tadi salah satu alat di mata kuliah Architectural Design Program yang kita tadi harus belajar Rhino dan lain-lain itu untuk mencetak kayak relief gitu. Ada alatnya namanya Shopbot dan itu beneran aku sendiri jujur mendapat banyak pengalaman my first everything tuh banyak di sana. Baru sih. Oke. Oke, terima kasih Naila. Next, mungkin kegiatannya sama sih sebenarnya sama Naila, cuman foto-fotonya kita saling melengkapi, anjay. Eh, hal secara garis besar, hal yang membuatku apa ya terkesan di hati itu selama pengalaman 1 tahun di Jepang itu bisa dibilang kayak aku jatuh cinta lagi sama arsitektur gitu. Karena, iya bener, karena apa ya, kayak tugas-tugasnya itu kayak misal contoh yang gambar DTP 2 jam itu kayak oh ternyata apa ya sekolah arsitektur di Jepang itu melihat jurusan arsitektur tuh seserius ini gitu karena kita kan tugas ini tuh juga ikut dari tugas mahasiswa di sana kan mereka juga sama-sama ngerjain apa yang kita kerjakan jadi kayak feel-nya itu dapat lagi gitu menjalani kehidupan mahasiswa arsitektur gitu. Terus di sisi lain juga ada kegiatan bambu apa desain bambu itu kita benar-benar desain dari awal gimana. Jadi kita dikasih ada modul modul bambu segini. Terus kita disuruh memikirkan desain instalasinya, sejoin-joinnya itu bagusnya gimana. Terus untuk orang-orang yang introvert di kampus itu tuh perpustakaannya menurut aku cukup sangat nyaman. Boleh ditunjuk nih foto perpustakaannya. Nah, itu. Itu jadi aku sering nugas di situ. Terus kalau kalian lihat buku-bukunya itu di situ ada sangat lengkap ya buku-buku tentang pengetahuan arsitektur kayak buku SML, XL, terus ada buku apa lagi itu ya? Kengokuma, MVRDV, Ribeskin, dan lain-lain. Banyak banget di situ. Yang apa ya yang kalau di TS itu mungkin nggak semuanya ada tapi di sana kayak aku melihat kayak wah 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 banyak sekali bukunya gitu terus pojok kiri bawah ini ada yang tahu nggak bangunannya siapa teng 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 salah satu conference yang tadi ada di cover itu letaknya ada di bangunan itu terus dalamnya bangunan itu ini boleh ditunjuk nih dalam ruangan ya itu dalamnya kayak gitu itu adalah salah satu bangunan karya Arata Isuzaki. Ya, di situ letaknya di Kokura ya kalau nggak salah. Ya, di Kokura. Kokura itu jadi kayak pusat kotanya kita Kyushu yang cukup gede. Terus apa lagi ya? Oh, terus di sebelah foto ruangan itu ada kayak kertas laporan yang mana ada beberapa mata kuliah itu yang isinya presentasi kan. Terus kita harus mencatat poin-poin penting dari setiap presenter kayak gitu. Terus itu yang fotoku sama itu ada Pak Sensei itu yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan USERP ini. Terus setelah kegiatan selesai kita akan mendapat sertifikat dari beliau dan nilai dari course-course yang kita ikuti di sana. Boleh next? Nah, dari setahun kegiatan di sini kita sangat mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Didit, PDD karena sudah memberikan kami kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kemudian ada juga kita terima kasih banget ke Pak Sensei, Gao Sensei, Fukuda Sensei, dan Sakagami Sensei yang sangat terbuka sekali untuk kita mahasiswa internasional, mahasiswa Indonesia untuk apa ya kita kalau apa-apa tuh waktu di sana tanyanya ke beliau via email atau via
lain. Kalau Sakagami Sensei itu guru bahasa Jepang di sana. Jadi beliau sangat baik dan terbuka sekali ketika kita ada pertanyaan, dan ya selama kita di sana kita tanya ke beliau-beliau semua. Sama staf kita Kyudai juga baik-baik sekali, terbuka dengan mahasiswa internasional. Dan kemudian kita terima kasih juga sama teman-teman dari NRT yang selama kita di sana itu nanya kabar gimana studinya di sana. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, terima kasih kepada teman-teman PPI kita Kyushu yang selama di sana itu bisa apa ya, temu kangen gitulah dengan budaya-budaya Indonesia dan orang-orang Indonesia di sana. Next. Udah sekian, terima kasih. Sedikit pemaparan dokumentasi dari kami. Adakah pertanyaan? Sitsumon nggak arimasu ka? Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya untuk Yeay. tamu kita hari ini. Nggak nyangka sih kalian merangkum sebanyak itu. Makasih ya. Kasihan. Eh, karena pastinya dari sisi kami dosen yang memfasilitasi sama yang pelakunya sendiri itu pasti berbeda banget ya. Makanya ini berguna banget nih, kalian langsung memaparkan gitu ya. Termasuk tadi ya kasusnya Naila seperti itu kan. Apa aja di sana dari paparan Rossi menarik banget sih. Silakan buat yang ada pertanyaan bisa langsung aja. Barangkali ada unek-unek atau apa kebimbangan gitu kan ya barangkali ya. Naila juga Iya. ingat saya dulu agak bimbang gitu, ikut nggak ya. Rossi juga Rossi juga sebenarnya nggak diizinin orang tua ya pada akhirnya, tapi udah Betul. terlanjur kita submit dokumennya, ya udah gitu. Jadi mau maju aja gitu. Ada ada yang tanyakan kah? Mumpung mumpung langsung loh ini ya. Mau Ya, silakan. Atas nama siapa? Naufal. Panggilannya apa? izin bertanya, Pak. Sebelumnya Silakan. saya mau ya memberi terima kasih kepada Pak Didi, terus kepada Mbak Naila dan Rusda atas paparannya terhadap exchange ke Universitas kita Kyushu. Mungkin yang dua pertanyaan dari saya sendiri terkait dengan keterseharian di sana itu, yang pertama itu adalah ingin bertanya kan beberapa forum di internet, let's say beberapa terkait dengan keuangan itu lebih baik katanya mereka itu buka akun bank domestik dibandingkan dengan let's say Visa atau Mastercard dari bank lokal kita di sini. Dan yang keduanya itu kemungkinan karena aku kan sebetulnya masih awam banget ya dengan bagaimana bahasa ataupun mungkin kebudayaan Jepang. Mungkin minimal level bahasa Jepang untuk kesananya mungkin bisa direkomendasinya apakah level mungkin harus N4 atau mungkin N1 yang sekiranya bisa lancar lah nanti di sana gitu. Mungkin itu dari saya sih. Baik, terima kasih. Naufal ya panggilannya ya? Betul. Ya, silakan langsung aja. Naila dulu apa Rossi dulu? Nela, Silakan. Nela. Waduh. Oh, apa, nggak Jadi, apa-apa. oh iya kan belum, eh ini nggak apa-apa kan ya, yang Jaso. Iya. Iya, Jadi nggak? kita tuh kan dapat bantuan dari Jaso, itu tertulisnya di sertifikatnya itu kan 80.000 yen. Nah, itu kita bakal dapat cash dari Bar Sensei itu 50.000 karena 30.000-nya itu sudah digunakan, dipotong untuk membayar Apato, untuk membayar health insurance, untuk membayar gas, listrik, air, dan lain-lain. Jadi kita nanti bakal menerima cash 50.000 yen. Nah, kenapa disarankan untuk membuka bank domestik? Karena kan kita kan, satu, kita menerimanya cash. Kalau kita buka bank di sana, kita bisa simpan uang kita di bank tersebut. Terus karena kalau ngambil uang dari kartu Indonesia terus itu adminnya gede dan juga ada limitnya. Itu menurutku agak susah dan juga karena adminnya sekitar 20 ribuan rupiah ya. Jadi setiap ambil nanti kalau keseringan ambil nggak sadar duitnya habis. Tiba-tiba hilang. Jadi ya mending buka bank. Terus eh baru sih mungkin yang keuangan mau nambahin apa nih? Uang. Oh,
menarik. Ya keuangan yaitu yang udah dibilang sama Naila. Terus apa lagi ya? Ini sebenarnya aku nggak tahu. Ini eventually sebenarnya dari pemerintah Jepang itu secara periode, tapi kita nggak tahu periodenya kapan. Tiap berapa bulan sekali atau tiap tahun sekali itu memberikan bantuan secara cash itu ke orang-orang residence yang nggak wajib pajak, dan kita di sana sebagai mahasiswa internasional kan nggak wajib pajak, jadi kebetulan kita di sana dapat bantuan tuh sekali di bulan apa ya, Nay? Maret, April. Bulan summer kok, Oh, Juni apa Juli gitu. ya Nah, sekitar itu dapat bantuan itu sekali. Terus mm, yang kayaknya yang sekarang lagi di Jepang itu juga dapat bantuan, tapi nominalnya ya. aku belum tahu gitu. Dan iya Mm. sebenarnya nominalnya juga nggak tentu sih dari yang bantuan dari pemerintah Jepang. Jadi eh, nggak jangan banyak berharap, tapi bantuan dari pemerintah Jepang itu cukup membantu sih, alhamdulillah kayak gitu. Kemarin dapat berapa kalau boleh tahu? Alhamdulillah dapat 100.000 yen. Wow, Gitu. membantu Iya, banget ya. Iya Pasti betul. iya, buat bayar UKT, Pak. Iya benar. bisa UKT buat nabung Hmm, juga bisa kan ya. Mm-mm. Apalagi ya, apalagi sekarang kan yen nggak udah, setinggi dulu ya. ya. Iya lagi. Iya dan oh ya Tapi dan udah naik lagi sekarang. Naik lagi ya. dan Iya. penyaluran bantuan itu melalui bank lokal di sana. Jadi kita harus Hmm. buka bank di sana. Kayak Hmm. gitu. Terus Karena mau nggak mau jangka setahun sih alangkah baiknya ya mengikuti kehidupan di sana ya. mm, 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 mm. Betul. Betul Oke. betul. Bentar, tadi aku kepikiran sesuatu tapi lupa tentang Apa? masalah keuangan. Lima Keuangan. apa lagi ya? Kayaknya udah itu dulu deh. Bayar-bayar gitu. Ada tambahan lain nggak? Bayar internet, tapi Mm. itu nantilah Internetnya kalau udah. mahal. Mm. Ya, kalau Intinya udah. intinya dari scholarship itu langsung terpotong 30.000 tapi semuanya udah ke cover ya. Kayak kali Iya, kita nggak perlu bayar apartemen, nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar air gitu kan ya. Mm, mm. Itu yang iya, saya rasa cukup membantu sih karena kalau kalian cari apartemen sendiri bisa sebulan bisa tiga iya, puluh ribu sendiri Betul kan. betul betul. 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 Oh ini, aku baru kepikiran. Biaya hidup di kita Kyushu di sana itu menurutku alhamdulillahnya 11-12 sama Surabaya. Kalau kalian nggak ini ya, nggak hedon. Maksudnya di sana tuh ada yang murah. Jadi ya kalau kalian mau tetap hidup dari uang segitu, ya pilihlah makanan-makanan atau produk makanan yang affordable gitu. Boleh Ya, masih bisa lah seminggu seminggu sekali itu makan di luar, makan di resto itu masih bisa. ya, nggak semahal di Tokyo lah ya gitu. Mungkin Benar, Iya, benar. Osaka kan mungkin kalau dibanding kota lain ya konsumsinya juga besar ya. ya, Oke ya. bisa Ya. banget untuk saving. Mm-mm. Ada lagi? Terjawab Kak Nova untuk pertanyaan? Oh, tadi Itu bahasa bahasanya satu belum. lagi Oh ya. bahasa, oke silakan. Iya. Gimana bahasa, Naila? Jadi sebenarnya kami tidak mempunyai background JLPT. Hmm. Hmm. Cuman Ya. kalau saya sendiri sih ya berbekal sering nonton anime aja sih. Hmm. Itu Hmm. tahu beberapa kosakata itu sangat membantu dan juga dan Benar, benar, juga benar. mungkin kalau untuk mereka tuh kalau kita ngomong apa dikit gitu kayak kita tahu bahasa Jepangnya dikit aja gitu mungkin mereka tuh bisa cepet paham dan juga kalau bener-bener nggak tahu dan buntu itu kalian nunjukin translator gitu nggak apa-apa mereka akan paham kok. Ya, untuk program ini sebenarnya tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang ya. Cuman memang saya pribadi mendorong ya untuk kalian yang berminat ke sana. Contohnya Rossi dan Naila kemarin kan istilahnya saya minta ikut lesnya Sakagami Sensei ya gitu. Biar at least kalian pulang dari sana setahun tuh gaining something kan ya. Nggak cuman Ya. akademik dan riset doang gitu, tapi juga Mm-mm. pastinya language itu tadi kan juga modal yang cukup lumayan untuk kedepannya nanti gitu sih.
Tapi itu bukan syarat mutlak kok. Tapi kalau kalian misalkan datang ke sana levelnya N3 atau udah N2 gitu ya, ya bisa lah pulang-pulang levelnya naik Iya, F1 gitu kan ya. Betul, betul. iya. Ya gitu sih. Oke ya Nova ya, ada lagi? Cukup? Udah cukup aman. Oke, Oh ya, terima sama kasih. mau tambahan ya, Ya karena ya boleh, Pak. kebetulan ya saya kan suka agak keluyuran-keluyuran, suka agak jalan-jalan gitu kan. Mungkin kalau Hmm. misalnya rekomendasi kayak apakah dibutuhkan semacam kartu, let's say IC cardnya Suica atau mungkin Oh iya, QR Pass gitu kan buat yang jalan-jalan gitu mungkin. Gimana Naila? harus. Apa sih? Pasti. Hmm. Iya, karena kita kan kalau misalnya apartemennya masih sama, itu apartemennya mahasiswa Indonesia dengan kampus itu jaraknya sekitar 3 kilo, itu jalannya naik banget. Nah, itu Hmm. kan kita kan juga sebenarnya kan kita nggak punya modal apa-apa selain jalan kaki. Mungkin oh ya, kalian bisa beli sepeda sendiri, misal beli di Second Street, beli second itu dengan harga sekitar 2 jutaan rupiah. Atau kalau di PPI itu bakal dibantu oleh kakak-kakak PPI dicariin sepeda. Jadi mungkin kalau ada sepeda nganggur nanti kalian ditawarin gitu. Itu kalau kalian mau naik sepeda. Cuman karena kalian datangnya pas summer, itu ada kemungkinan besar kalian akan berangkat ke kampus naik bus. Hmm. Itu kalau setiap hari naik bus pricey sih hitungannya. Cuman emang menurutku harus buat IC card karena kalian bakal sering naik bus, terus naik kereta ke Kokuraja kita naik kereta, bahkan kalau malas jalan ke stasiun terdekat dari Apate itu juga naik kereta. Jadi mending harus harus bikin ya, harus bikin IC Hmm. card. Hmm. Rosi ada tambahan? Sudah cukup. Terima kasih. Bikinnya gampang kok. Iya, iya. Dan Ya. nggak mahal nggak sih? Ya paling berapa? 2.000. 500 nggak sih? 500 yen ya. Eh, Berapa tuh? bikinnya kan gratis, Pak. Maksudnya itu Itu malah gratis ya. masuk ke deposito Ya, otomatis masuk saldo. Iya. Mm-mm. tuh. Sebenarnya segratis itu. Dan itu mempercepat mobility sih. Daripada kalian harus pakai Mm-mm. cash kan harus beli dulu satu-satu. Belum kalau salah dan lain. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi yang lain pertanyaan mungkin? Ini dari chat box ada dari Fatih nih. Fatih nggak ngomong aja langsung. Kalau Iya, Mas. misalnya dari Saya konversi semester saja, semesternya berbeda, wisuda akan dilakukan tanggal berapa ya? Ini maksudnya wisuda apa nih, Fatih? kalau misalnya itu saat konversi itu hanya bisa dikonversi 1 semester sehingga kita waktu wisudanya akan berbeda dengan yang lain. Enggak dong ya. Enggak kan ya? Atau disamakan Gimana semua. Naila? Gimana Naila? Mungkin mungkin gini ya, karena kemarin kan aku juga semester 6 berangkatnya sebelum ITS mulai. Dan itu di Jepangnya itu sebenarnya dia lagi akhiran semester fall dan belum mulai spring. Hmm. Dan Hmm. kebetulan berakhirnya kan mirip, karena di Jepang berakhir tuh Agustus awal, di ITS berakhirnya itu Juli ya, Juli kalau nggak salah. Itu masih bisa dikonversi kok, nggak apa-apa kalau misal kayak yang lain nilainya udah pada keluar, terus udah ada batas maksimal nilai keluar tapi punya kita belum dan kita masih ngurusin konversi itu nggak apa-apa. Yang penting komunikasi sama dosen wali dan komunikasi Hmm. sama Bu Dinda. Oke. Terus untuk semester 7-nya, karena kemarin juga aku pas pulang program berakhir itu semester di Jepang belum berakhir, tapi semester di ITS udah berakhir, itu aku juga ngurus konversiannya baru bulan Januari, meskipun teman-teman nilainya udah keluar semua, dan Hmm. aku masih berusaha untuk catch up tugasnya dari tanya teman-teman yang masih di Jepang itu. Jadi kan sebenarnya kan di sana kan belum selesai kan, jadi masih Hmm. terus ngerjain, baru submit ke Budinda, dan itu nggak apa-apa tetap ke konversi meskipun nilainya baru keluar H-2 FRS. Tapi ke konversi. Oke, oke. Gitu ya, Fatih. Mungkin maksud Fatih di sini wisuda di ITS-nya kah? Iya, di ITS, Pak. Oh, kalau itu ya tergantung kalian bisa Ya, yudisiumnya selesai atau enggak TA. sih ya, menyelesaikan persyaratan yudisiumnya atau enggak. Itu mungkin hal lain sih, Hmm. Fatih. Gitu. Jadi kalau Berarti kalau tadi apa Naila cerita, kalau Naila kan terpaksa mundur 1 semester ya berarti ya.
Iya, impact-nya. Karena beberapa mata kuliah udah bisa dikonversi, ya berarti otomatis kalau Naila lancar TA dan proposalnya, ya maju di wisuda semester berikutnya. Karena ITS sendiri kan 1 tahun berapa kali wisuda? Dua kali dua. ya, wisuda besar dan wisuda kecil istilahnya kayak gitu kan. Iya, Mungkin bisa jadi ikut yang wisuda kecil gitu ya. iya. Gitu. Amin. Ya, kalau lancar. Amin. Insya Allah. Amin. Lancar. Ada lagi dari Fatih juga, apa harus ikut program Kenkyushe Researcher 6 bulan sebelum mulai kuliah April? Kayaknya enggak deh ya, itu berbeda sih ya. Gimana Naila, Rusi? Setelah sampai di sana gimana? Setelah Enggak sih, sampai Pak. di sana. Enggak ya? Kalau lihat dari pertanyaan Fatih, kayaknya yang pertanyaan kedua sama tiga ini relate-nya ke Oh, beasiswa oke. Max. Heeh, kayak gitu. Mungkin, Kapan kapan bisa mulai daftar beasiswa Max? Ya kalau udah lulus. ya Apa benar. sudah wisuda dulu? Iya. Atau bisa sebelum wisuda bisa, tapi kalau udah dinyatakan lulus sih harusnya ya. Mungkin seperti itu. Tapi ini hal lain ya sama Max ya. Max itu kan Beda-beda. beasiswa S2 ya, tapi kalau ini kan Beda-beda. Jaso. exchange ya, dari JASO ya penyedianya, istilahnya ya, yang satu dari ministry, yang satu dari apa ya, em, JASO tuh apa ya setaranya ya, ya kayak ya cabangnya juga sih dari ministry sih sebenarnya seperti itu. Gitu Kak Fatih maksudnya, karena mereka bukan aplikan Max loh. Ya Hmm. kan. Ini Sama ini mungkin hmm? saya juga ingin bertanya Pak, untuk yang Ya. tadi wisuda kecil itu kira-kira tanggalnya berapa ya Pak? Ya nggak tahu. Itu itu April. itu itu kalau tanggal Ya, ditentukan kalender akademik nggak sih harusnya? Ya, iya. Mm-mm. itu bisa dicek di kalender akademik ITS ya kalau tanggal. Biasanya Hmm. kalau tanggal itu ya urusan departemen sih kan biasanya ngambil 2 hari ya, entah Sabtu Mm-mm. entah Minggu. Kalau jumlahnya kecil biasanya satu hari karena itu ada apa pertimbangan fakultas juga kan di situ. Gitu Fatih. Apa cukup menjawab? Baik Pak, saya mungkin untuk yang pertanyaan terakhir. Mm. Em, itu kalau misalnya mau daftar beasiswa Max gitu, bisa untuk lanjut S2 ya. Itu apakah kayak perlu di wisuda dulu atau kayak bisa sebelum wisuda? Baik, terima kasih Oh, sebelumnya. kalau Max ya mau nggak mau harus lulus karena syarat Max itu kan ya Anda sudah lulus S1 Tuh. gitu. Apakah menjawab? Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari yang lain mungkin terkait program atau hidup di sana gimana gitu ya. Tadi cukup menarik ya sharingnya ya karena kebetulan kita Kyushu, Fukuoka juga tempat-tempat arsitektur yang arsitek-arsitek dan karya arsitekturnya yang cukup populer ya di Jepang ya. Arata Isozaki, Ando Tadao juga punya di situ, Kengo Kuma juga ada ya. Terus apalagi tuh yang Isozaki sih yang paling banyak ya kebetulan ya, karena kan beliau dari area Kumamoto situ ya. Jadi BIG eh, juga ada, Pak, BIG. oh ada ya, oh Hmm. big ya dari big. Jadi cukup bisa. Saya setuju sih sama Rossi tadi. Bisa jadi gara-gara kalian apa 1 tahun pindah tempat, jadi kecintaan kalian terhadap arsitektur tuh muncul Ya, lagi karena di situasi dan metode yang berbeda kan sama sekali kan ya. Mungkin di sisi lain Naila ketinggalan PA berapa kemarin? PA 5-nya P4 PA5. PA4 PA4 PA5-nya sini gitu ya. Cuman di sisi lain dia gain something different gitu. Betul. Cara pikirnya pasti berbeda dengan teman-teman di sini yang mungkin itu akan membantu di level berikutnya juga ya. Mungkin gain Rhino, gain apa cara menggambarnya juga harusnya berkembang seperti itu ya. Sehingga ya itu jadi modal untuk KTA-nya dan lain-lain ya. Kalau kalian S2 juga gitu, saya rasa bisa jadi bekal nggak sih Ros ya betul, untuk betul.
buat research proposal. Kalau nggak salah research proposalnya ya Rossi juga terinspirasi dari perjalanannya di sana nggak sih, ya Eco House dan lain-lain seperti itu. Betul, 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 Pak. Ya, Yes, oke. Ada lagi dari teman-teman, mumpung masih ini loh, pembicara masih di sini. sangat terbuka terhadap semua pertanyaan. Iya, daily juga nggak Nah, apa-apa. itu mau tanya gimana makannya di sana, makan babi nggak? Pernah ke anu nggak? Kayak pernah ke nggak sengajaan nggak? Karena Ya, makanan halal kan kita harus masak sendiri atau enggak cari di sana yang mm, vegan atau apa gitu. mm, nggak masalah lah ya. Hmm, Ada banyak cara lah ya istilahnya. ya betul. Oke, cukup, cukup. Nggak ada lagi. Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang terkait dengan programnya bisa ke saya. Mungkin kalau saya nggak paham bisa saya forward ke Rossi dan Naila mungkin ya. Atau kalau kalian punya nomornya mereka langsung ya, bolehlah. Bersediakah Rossi, Naila kalau Ya, ditanya-tanya ya, iya, barangkali ya, ya. gitu. Ya pastinya program ini nggak sesempurna itu ya. Pasti ada banyak kekurangan juga yang harus kita perbaiki baik dari sisi ITS-nya gitu ya, komunikasi. Ya kan, saya rasa Budina juga cukup bekerja keras ya eh, Iya, mengurus sana sini karena peraturan dari ITS, peraturan departemen semuanya butuh penyesuaian dan kalian butuh komunikasi yang baik di situ ya. Kemudian belum lagi dari sisinya sana ya. Kemarin juga sempat dengar kalian sempat pindah berapa kali itu ya. Iya. dua. Gara-gara miskom kayaknya ya, tapi itu gara-gara Iya, kayaknya. Iya. Ya seperti itu. Cuman alhamdulillah mereka kembali lagi ke tanah air dan siap berkarya lagi ya. Untuk Rossi mungkin bakal berangkat lagi ya ke sana ya. Selamat Iya. ya Rossi ya. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Pastinya. Naila juga ditunggu ya karya-karyanya di iya, sini ya. Lagi ambil proposal ya berarti sekarang ya. iya Pak, saya proposal sudah. Semangat, semangat. Silakan main-main ke lab. Oke ya, kalau nggak ada, mungkin kita kasih aplaus untuk kedua pembicara hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang berminat juga. Cuman di sini karena waktunya juga mepet, dokumen harus nyampe di kita QD itu at least sebelum 14 ya. Berarti kan kalau kita tarik kirim EMS dan lain-lain itu 1 minggu, berarti kan deadline di saya bisa jadi harus ini tanggal berapa? 2, tanggal 3, 4, 5 ya. Mungkin kalau saya ngasih deadline mungkin tanggal 5. Tapi kalau setelah tanggal 5 itu memang tidak ada aplikan ya sudah. Mungkin saya harus memberi kesempatan untuk kampus lain ya. Barangkali. Sayang banget. Sayang banget sih sebenarnya kalau nggak dimanfaatkan gitu. Oke, Betul. terima kasih Rosi Naila sekali lagi. Saya amazed sama presentasinya yang menarik dan ini mohon izin kami rekam sehingga nanti bisa kita putar untuk barangkali kalau tahun-tahun berikutnya juga ada sesi yang sama. Gitu ya. Makasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Nay, makasih Ros. Selamat berpuasa. Iya. Saya akhiri ya. Baik.